Oke, baiklah. Nama saya Sadam Hinata Mukti. Saya akan mempresentasikan soal nomor 1 yang saya kerjakan. Nah, soal nomor 1 ini adalah mengenai fungsi sum, di mana dia menjumlahkan seluruh elemen dari list yang diberikan kepada sebuah fungsi namanya. Mungkin bukan fungsi predikat atau apalah. Nah, dia misalkan kita punya list yang berelemenkan 2, 3, 5, maka dia akan masuk ke dalam fungsi ini, sum, di mana terdapat identifikasi H dan T. Nah, H ini berarti dia adalah head, dan kemudian sisanya tail. Nah, pada iterasi pertama, rekursi pertama, head adalah 2, dan tailnya adalah 3 dan 5. Dan kemudian dia akan mengembalikan nilai sum yang akan dimasukkan ke dalam variabel X ini. Nah, jika kita melihat pada kode di bawahnya, terdapat pemanggilan rekursi lagi, tetapi terhadap tail, di mana tail ini nanti dia akan dipecah lagi di fungsi sum, sehingga dipecah lagi menjadi head dan tail. Berarti yang awalnya ininya 3, 5 ini adalah tail, kemudian dipecah lagi, sehingga 3 adalah head, dan 5 adalah tail. Kemudian dipecah lagi, 5 adalah head, dan tailnya kosong. Nah, ketika tailnya kosong, kemudian dikirimkan lagi, maka dia akan masuk ke dalam di sini, fungsi atas ini. Nah, fungsi di atas ini tujuannya adalah untuk sebagai titik berhenti dari rekursi itu sendiri, dan kemudian mengembalikan nilai 0. Nah, di dalam proses backtrackingnya, maka dia akan mengembalikan nilai 0 ke dalam variabel sum, ke dalam variabel res, kalau ini yang kosong. Nah, nanti res ini akan ditambahkan dengan head terakhir. Head terakhir adalah 5. Nah, 0 tambah 5, kemudian ditambahkan, sum adalah 5, dikembalikan ke dalam sum ini. Nah, pada iterasi sebelumnya, backtracking lagi, maka dia akan ditambahkan dengan 3, kemudian ditambahkan dengan 2, sehingga pada ujungnya akan menjumlahkan seluruh elemen dari list tersebut. Nah, misalkan kita coba, saya copy, kemudian saya compile buffer. Nah, compile 10. Dan soal nomor 2. Nomor soal 2 adalah dia adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen yang terdapat di dalam list, di mana dia kurang dari 10. Misalkan di sini ada 1 kurang dari 10, 2, dan 7, sehingga akan mengembalikan nilai 3 seharusnya ke dalam variabel X ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah sama seperti sum, hanya saja perbedaannya ketika backtracking dia mengembalikan 0, kemudian pada backtracking sebelumnya dia akan mengembalikan apakah dia jumlah sebelumnya akan ditambahkan 1 atau tidak berdasarkan kondisi ini. Sehingga apabila kondisi head pada saat ini 10, 25, 7, 17, 2, dan 1 pada setiap rekursi, apakah dia kurang dari L itu adalah 10, maka jumlah yang sebelumnya itu ditambahkan dengan 1. Sehingga pada proses backtracking akan terlihat bahwa yang awalnya 0, kemudian 0, 0, kemudian ditambah 1, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 1. Sehingga akan mengembalikan nilai 3. Ya, saya coba compile buffer 2 kali ya. Kemudian saya akan mempresentasikan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah digunakan untuk menghapus
elemen-elemen yang berurutan dari sebuah list. Misalkan ada list 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 3 angka 2 dan 2 angka 3 secara berurutan dan konsekutif. Konsekutif itu setelah ini diikuti dengan ini, seperti itu. Nah, dia cara kerjanya adalah ketika kita memasukkan list ke dalam fungsi hapus, maka program akan memecah list tersebut menjadi X1. X1 itu adalah head, kemudian X2 itu head setelah head, misalkan ini X1-nya adalah 1, kemudian X2-nya adalah 2, dan sisanya adalah XS, atau kita sebut dengan tail. Nah, ketika X1 dia tidak sama dengan X2, berarti dia tidak konsekutif. Misalkan seperti ini, 1 tidak sama dengan 2, maka dia akan melakukan rekursif dengan list yang dikirimkan adalah ini, 2 dan seterusnya hingga ke buntutnya, dan mengharapkan sebuah nilai YS. Sedangkan X1-nya kemana? Nah, X1-nya akan dikembalikan ke dalam fungsi hapus itu sendiri, sehingga 1 nanti akan digabungkan dengan YS yang akan diterima dari fungsi hapus. Nah, di sini terdapat percabangan yang bisa mengakibatkan pengembalian nilai false. Nah, ketika pengembalian nilai false, berarti X1 dan X2 adalah konsekutif. Dia adalah angka yang sama. Nah, ketika angka yang sama, maka dia akan ditangkap oleh fungsi yang di bawahnya ini. Nah, di sini tampak jelas bahwa terdapat X dan X, yang berarti menjelaskan bahwa dia memiliki nilai yang sama. Nah, ketika ada nilai yang sama, maka dia akan melakukan rekursif terhadap fungsi hapus, di mana akan mengirimkan sebuah list dengan X dan XS. Berarti X yang pertama dihilangkan, kemudian digabungkan saja. Misalkan ini 2, 2, 2, 3, 3 ya. Nah, di sini akan dihapus. Yang dikirimkan hanya yang sebelah ini aja. Nah, kemudian dilanjut sini. Nah, sedangkan di dalam prosesnya itu sendiri, karena dia X1-nya ini dikembalikan, nah, kemudian X1 bergabung dengan YS, nah, YS-nya kemudian berada pada rekursi selanjutnya, maka dia akan bergabung dari 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Kemudian soal nomor 4. Oh iya, saya mau coba dulu. Nah, gitu. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah mengganti elemen, ya, betul. Mengganti elemen. Nah, cara kerjanya itu adalah ketika kita memanggil fungsi subst dengan X ini adalah sebuah nilai yang akan kita ganti ke dalam list, dan 2 ini adalah posisinya. Nah, di sini kita terdapat indeks 1, indeks 2, 3, 4. Apabila indeks ini di mode 2 hasilnya 0, maka akan diganti dengan X. Nah, 1, 2, 3, 2, 1 akan jadi 1X, 3X1, seperti itu. Bentar ya. Apakah ini indeks atau hasil ya? Oh. Mungkin bukan indeks ya. Mungkin aja kali.
dia V-nya sama dengan gini kalau nggak salah. H. Oh, bukan H. Iya, H benar. Compare buffer. Harusnya sih hasilnya sama ya. Kita pengertian aja. Ya sama. Ya sekarang ganti aja definisinya. Jadi kita melakukan perulangan menggunakan fungsi rekursif, di mana yang awalnya 1, 2, 3, dan seterusnya akan dipecah secara benar sih ya. Jadi nilai 1, 2, 3 ini dipecah jadi head dan tail. Nah, head itu sendiri merupakan indeks saat ini. Bukan indeks ya, value saat ini. Nah, apabila value saat ini adalah sama dengan P, yang dicari 2 ini, nah dia akan menggantinya dengan X, seperti itu. Nah, di sini lihat apabila P nilainya sama dengan H, maka X sama dengan R, jika tidak X sama dengan H. Nah, R itu adalah replace, hanya ini adalah head saat ini, berarti kalau kita jalankan ya hasilnya sama seperti ini. Sekian dari saya.